Siska, ayo dong tiup lilinnya, keburu habis tuh lilinnya. Enggak, gue nggak butuh langkah kayak gini. Gue mau orang tua gue di sini. Sorry ya. Sis, Buat apa kalian masih di sini? Buat apa kalian masih di sini? Keluar! jangan dulu. Keluar! Sis, kamu tuh kenapa sih? Papa sama mama kamu tuh nggak datang ke sini. Pasti dia ada alasan tertentu. Enggak. Mereka nggak pernah sayang sama gue. Mereka nggak pernah peduli sama gue. Yang mereka pikirin adalah sibuk, sibuk, dan sibuk. Tenang Siska. Siska dengerin aku ya. Mama sama papa kamu tuh sayang sama kamu. Cuma mereka nggak bisa datang ke sini. Buktinya mereka selalu menuhin kebutuhan kamu, ya kan? Anggap aja perayaan ini tuh hadiah dari orang tua kamu. Gue nggak butuh uang. Gue juga nggak butuh pesta yang meriah kayak gini. Gue cuma mau mereka ada di sini. Si Siska masih ngambek. Ya udah, seren aja sama gua. Gua yang tenangin dia. Dia pasti dulu kalau sama gua. Dit, lo jangan coba-coba ya deketin Siska. Gue tahu modus lo. Jangan pernah lo berani deketin sahabat gue. Loh, gua kasih tau sama lu ya. Hak semua orang mau PDKT sama siapa juga. Kok lu yang sewot? Emangnya gue nggak tahu ya? Berapa banyak cewek di luar sana yang lo pacarin, abis itu lo tinggal gitu aja. Itu karena lu gak pernah bisa nerima cinta gua. Jangan pernah harap gue bakal terima cinta lo ya. Dan lo juga jangan pernah harap bisa dapetin Siska, ngerti lo? Oke. Lu lihat aja. Gua akan bikin Siska bertukuk lutut sama gua. Aku bawain bunga loh. Sama coklat. Ya ampun, kamu romantis banget sih. Oh iya, kok semalam kamu nggak datang? Aku datang. Cuma itu, gara-gara ibu tiri kamu itu, aku nggak bisa temuin kamu. Siapa? Siapa lagi? Si Dela. Ya ampun, tuh anak punya apa sih? Kamu apaan sih sis? Kok datang-datang kamu marah-marah kayak gitu? Aneh banget deh. Kamu ya papan, lu tuh siapa gue sih? Lu yang ngelarang Didit ke rumah gue kan? Jadi lo kesini marah-marah cuma masalah Didit. Sis, si Didit itu udah banyak makan korban. Gue gak mau lo sampai jadi korbannya Didit. Gue tuh juga cakep kali. Dulu tuh cewek-ceweknya Didit tuh katro, makanya cuma buat disakitin doang, gue beda. Aduh iya, tapi maksud gue tuh bukan kayak gitu. Udah cukup. Lebih baik lo urusin diri lo yang jomblo. Jomblo gak usah ngajak-ngajak. Jaga ya omongan lo. Apaan sih? Kalian apaan sih? Kalian tuh udah gede. Udahlah cukup. Nggak usah berantem. Siska! Udahlah. Siska emang kayak gitu orangnya. Itu HP kamu nyala. Angkat aja nggak apa-apa. Udahlah gak penting. Lagian juga dari papa kok. Kalian juga bilang kalau saya pulangnya diundur. Mama kamu kan ada. Mereka tuh sama aja. Mama juga kayak gitu kok, sibuk dengan urusannya. Urusan butik lah sampai ke luar negeri. Udahlah, biarin aja. Oh ya, aku ada parfum nih buat kamu. Hah? Oleh-oleh dari mama. Bagus. Kondisi labil begini, paling bener gue masuk. Sis, dengerin aku ya. Mulai sekarang, aku tuh pengen kamu gak kesepian. Aku gak butuh parfum mahal. Yang aku perlu, itu cuma kamu. Dan aku pengen kamu bahagia sama aku. Mas, harusnya aku yang komplain sama kamu. Aku sibuk di kantor, kerjaan aku belum kelar. Alasan aja kamu. Kenapa sih kamu curiga terus? Hah? Kamu tahu? Aku ini udah memajukan waktu pulang. Mas, aku tuh melihat dari kartu kredit kamu. Hah? Kamu nginep di Australia sama siapa? Kamu tuh ada tagihan berlian. Berlian itu buat siapa, Mas? Itu cuma tuduhan kamu aja.
Itu kecurigaan kamu. Itu kan ternyata bukti, Mas. Aku nggak pernah curiga sama kamu. Siapa perempuan itu? Tuduhan kamu itu nggak beralasan sama sekali. Apa kamu bilang? Nggak beralasan, Mas. Udah jelas-jelas aku melihat dengan mata kepalaku. Siapa perempuan itu, Mas? Siapa? Jawab, Mas! Halo Didit, kamu di mana? Aku butuh kamu sekarang. Oke sayang. Sayang, aku bawain makanan nih buat kamu. Kita makan dulu ya. Bentar. Aku lupa. Aku harus ambil tugas kuliahku di rumah Arif. Bentar ya. Mas. Hai. Aku bawain kamu bunga loh. Kamu yang kuat ya. Tapi aku malas pulang. Iya. Aku tahu kok. Sebenarnya aku punya usul sih. Tapi aku takut kamu nolak. Maksud kamu? Kita check-in aja di hotel yuk. Gimana? Kalau papaku bisa tahu, aku bisa mati. Siska, kamu dengerin aku. Sumpah, aku tuh nggak akan apa-apain kamu. Kamu tidur aja sendiri di ranjang nggak apa-apa. Aku di lantai juga ikhlas kok. Kalau kamu nggak nyaman, ya aku bisa pulang aja. Aku tuh cuma nggak pengen kamu tuh nggak nyaman di rumah kamu sendiri. Makanya aku kasih usulan kayak begini. Aku takut sendiri. Siska. Aduh. Siska, kamu jangan sama laki-laki ini, Siska, aku mohon. Kamu tahu kan, Didit itu orang yang nggak baik. Aku mohon kamu jangan nekat ya. Iya Dela, apaan sih? Aku tuh bukan anak-anak. Ini tanggung jawab aku. Lagian aku juga benci di rumah. Siska, aku mohon dengerin aku. Kamu jangan lakuin ini, Siska, kamu jangan nekat. Siska! Halo? Halo Mbak Bambang. Siapa kamu? Berani kamu sentuh anak saya, iya? Hah? Siapa? Apa-apaan? Apa-apaan? Papa, aku sayang banget sama dia, Pak. Jangan, Pak. Oh, jadi ini gara-gara lo? Lo sirik sama gue? Lo sengaja kan? Kamu harus percaya sama aku, dia gak bakal mau tanggung jawab sama kamu. Kamu harus percaya sama aku, dia tuh orang gak bener. Kamu berani mengajak anak saya ke sini? Kalau kamu benar-benar cinta, kamu datang ke saya, kamu lamar anak saya. Mas, kamu beneran sayang kan sama aku? Kamu mau kan nikahin aku, Mas? Mas, jawab. Pulang! Pulang! Ayo! Nomor siapa nih? Gue mau ketemu lo sekarang penting. Siska. Tapi kok nomornya beda ya? Didit, lo ngapain sih kesini? Lu tuh udah bikin gue marah. Sekaligus bikin gue pengen banget dapetin lu. Apa sih? Gue nggak mau nikah sama yang lain. Gue cuma pengen nikah sama lu.
Gak yang lain, apalagi Siska. Gila ya, Dit. Gue gak gila. Gue tuh sayang banget sama lu. Apaan sih? Gue pengen banget lu deketin gue. Iya apaan sih, Dit? Gue cinta sama lu. Gue cinta sama lu. Dit, lepasin, Dit. Dit, lu jangan kurang ajar ya sama gue, Dit. Dit, lepasin. Lebih baik aku mati. Udah gak ada lagi yang sayang sama aku. Didit di sini. Lu harus terima gue. Apaan sih? Gak mau. Jangan pengen gue lepasin. Lo kurang ajar ya, tolong. Dit, tolong lepasin gue. Kalian Siska, ini gak sesuai apa yang kamu lihat, Sis. Sis, untung aja kamu dateng. Cewek ini ngajakin aku ketemu di sini. Ngerayu-rayu aku lagi. Aduh. jadi selama ini lo ngelarang gue deketin Didit karena lo suka sama Didit, iya? Gak, Sis. Keterlaluan ya lo. Didit tuh bohong sama lo. Bohong. Yaudah ayo kita pergi dari sini. Siska dengerin gue dulu. Didit tuh bohong sama lo. Didit gak cinta sama lo, Sis. Siska. Apa? Kamu curang, Lukman. Kamu itu partner bisnis aku. Kamu tega mengkhianati aku ya? Kamu jual saham kamu tanpa sepengetahuan aku. Bapak kenapa? Wah, kayaknya penyakit jantung bapak kambuh lagi. Tolong! Tolong! Yakin dengan keputusan kamu melepas saham dari rekanan lama? Yakin. Partner saya yang sekarang itu satu persatu perusahaannya bangkrut. Dia waktunya lebih banyak sibuk dengan istri barunya dan terlalu banyak menghabiskan uang. Saya yakin berpartner dengan kamu. Kamu orangnya baik, setia pada keluarga dan fokus. Ya, sudah. Kita lanjutkan bisnis kita. Terima kasih. Mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak Hasan. Semoga. Sayang, kenapa sih marah-marah aja? Papa masuk rumah sakit. Jantungnya kumat. Papa kamu masuk rumah sakit? Ya ampun. Ya udah tengokin Gi, kasihan. Enggak, Mas. Lagian Papa udah biasa kok keluar masuk rumah sakit. Salah sendirilah. Lagi biarin aja. Biar dia diurus sama istri-istrinya itu. Oh, jadi papa kamu udah nikah lagi? Iya, munafik banget kan? Dia ngelarang kita kayak gitu pada dirinya sendiri. Wow. Yaudah kalau gitu, kita nikah aja sayang. Apalagi sih yang kamu pikirin? Kemarin kan uang saku kamu udah aku tambahin. Ya, iya sih, udah kamu tambahin. Cuma kan aku tuh harus cari kerja dulu sayang. Ya aku kan masih harus bayaran semester. Kemarin kan aku udah transfer buat bayar semester. Kata kamu kan orang tua kamu udah di PHK. Iya, orang tua aku emang udah di PHK sayang. Gini loh maksud aku. Aku tuh pengen mantep dulu, baru aku nikahin kamu. Ya supaya kamu tuh lebih bahagia gitu sama aku. Duh ganggu aja lagi, siapa sih? Bentar ya. Iya Rif, kenapa? Loh, kok kamu panggil aku Arif sih? Pasti lagi ada mama kamu ya di situ. Rif, ntar gue telepon lagi ya. Dit sayang, aku baru balik nih dari Belanda. Aku juga bawa oleh-oleh loh buat kamu. Oh ya, aku kangen deh sama kamu sayang. Gimana kalau kita ketemuan di kafe biasa, di kafe hijau? Sekalian ada hal penting yang mau aku omongin sama kamu. Sekarang ya, aku tunggu. Bye-bye sayang.
Aduh, gimana ngomongnya? Ini si Arif, kasihan deh dia nih. Kenapa? Dia kecelakaan motor. Aku harus nolongin dia nih kayaknya deh. Yaudah kalau gitu aku ikut ya. Aku nggak mau sendiri. Oh jangan, kamu gak usah ikut. Ribet nanti urusan polisi. Belum inilah itulah. Kasihan kamu nunggu lama nanti. Ya juga sih. Lagian kan di kantor polisi nggak ada kafe. Sayang. Aku boleh nggak pinjem uang kamu? Ya, itu juga dipakai buat berobat si Arif ke dokter. Aku takut uangnya Arif kurang. Ya udah nih bawa aja sayang. Uang aku tinggal segini. Aduh sayang, makasih ya sayang. Ya sayang ya. Papa di mana sih? Roy, Del, kamu ngapain di sini? ini papa aku ada meeting di sini sama Pak Hasan. Pak Hasan itu kan bokap aku. Iyalah, aku tahu. Del. Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Loh, emang aku kenapa? Coy itu nggak sampai melakukan hal itu kan? Di tempat yang banyak pepohonannya. Astaga Roy, kamu tuh masih indigo. Gila, hebat banget kamu bisa tahu. Aku jadi nggak bisa bohong deh di depan kamu. Del, kamu jaga diri kamu baik-baik aja. Soalnya cowok itu pasti penasaran. Iya, gampang itu mah. Kabar bagus. Kabar apa? Iya. Aku hamil. Udah 2 bulan lah sayang. Kamu kenapa? Kamu pasti happy kan sayang? Dan kamu janji sama aku kalau kamu bakal nikahin aku. Aku kebelet. Maaf ya. Aku harus ke belakang sebentar. Sebentar aja. Aduh. Gila nih. Tuh cewek pakai hamil lagi. Gua kan nggak cinta sama tuh cewek. Tapi dia cantik sih. Kaya lagi. Aduh. Gua harus gimana ini? Hamil lagi. Aduh. Siska? Kok lo di sini? Bukannya kamu nganterin Arif polisi dari rumah sakit? Ya, tadi pas aku sampai, Arifnya nggak apa-apa ternyata. Kok kamu lama banget sih ke toiletnya? Oh, jadi kamu lagi ngobrol sama cewek. Siapa ini? Oh, siapa? Weni. Kenalin ini Siska. Kamu siapanya Didit? Pacarnya? What? Pacar? Aku pacarnya Didit. Dan kita udah pacaran selama 2 tahun. Dan sekarang aku lagi hamil. Sis. Dia ini pacar aku. Dan dia lagi ngandung anak aku. Aku harus tanggung jawab, sis. Semua cewek sama aja. Pak, Roy, Apa? kenalkan Om Lukman. Teman bisnis Papa yang baru. Om Lukman, istrinya muda sekali ya, Pak? Maaf, anak saya kadang nggak fokus. Dia suka melihat hal-hal yang negatif. Iya Pak, ini si Roy ini temen SMP aku. Ya mungkin dia lagi capek kali jadi dia ngomongnya ngaco. Oh iya. Ya udah, ini kebetulan kita sekarang udah mau balik, ya kan? Nanti obrolannya disambung lagi ya, Laura ya. Oke?
Ayo Pak, Oke, kita balik ya. Balik. Roy. Bye. Sini, Papa yang bawa. Roy, kamu jangan sembarang ngomong kayak gitu. Tapi Roy beneran lihat, Pak. Om Lukman itu istrinya 4 tahun lebih tua dari dia. Dan sekarang mulai sakit-sakitan. Tapi orangnya baik kok. Om Lukman tadi baru cerita sama Papa di kantor. Pak, jadi yang Roy lihat itu perempuan muda itu siapa, Pak? Ya udahlah. Kamu ini kadang terlalu banyak nolong orang. Jadi ngaco. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah gila. Kenapa sih Om ikut campur? Saya aja nggak kenal sama Om. Saya mau mati aja. Saya benci sama kehidupan saya. Istighfar deh, istighfar. Lebih baik aku mati aja. Jangan deh. Kamu harus tenang sekarang. Ada saya di sini. Kalau kamu ingin menangis, menangislah sepuasnya. Iya. Nah, kamu sudah sadar sekarang. Sekarang, Om sahabat kamu. Om antar kamu pulang ya pakai taksi. Om nggak bisa nemanin kamu. Om harus pulang karena Om kan punya keluarga. Halo? Halo Om. Om, aku tiba-tiba keinget sama Mama sama Papa Om. Aku takut sendirian. Kalau Om gak keberatan, Om mau kan kesini temenin aku? Aduh, gimana ya? Oh iya. Ya udah. Saya ke sana. Kamu tunggu ya. Ternyata Om Lukman baik banget ya. Aku udah dapat pengganti Papa. Cakepnya sama, gagahnya juga sama, matanya juga sama. Jangan-jangan aku jatuh cinta lagi sama Om Lukman. Tapi dia kan udah punya keluarga. Papa aku direbut orang lain. Pacar aku juga direbut orang lain. Berarti aku juga punya hak dong untuk rebut punya orang. Yang penting aku penuh dengan kasih sayang dan aku bahagia. Terus Roy, gimana kamu tahun-tahun ini? Ya, begitulah. Kamu ngapain sih kesini? Kita kan udah lama gak ketemu. Aku minta maaf Dela. Ternyata kamu bener. Didit itu cowok bajingan. Jadi kamu udah gak sama Didit lagi? Alhamdulillah, kira kamu terbebas dari Didit. Kok kelihatannya kamu happy banget deh? Iya, karena aku udah ngedapetin jauh lebih baik daripada Didit. Dan yang jelas dia sayang sama aku. Aku juga seneng dengernya. Kalau gitu, kapan-kapan kamu kenalin dong ke aku. Boleh, tapi nanti ya, soalnya udah lagi sibuk banget. Tolong kamu sadar akan perbuatan kamu. Aku lihat kamu akan sangat kehilangan dan stres. Apaan sih lo? Roy, kamu tuh aneh-aneh banget sih. Del, tapi aku beneran lihat kayak gitu, Del. Lo yakin bokap lo gak pernah ada proyek keluar kota? Iya, emang kenapa, Del?
ini kamu selingkuh, Mas. Bukan aku yang bilang ya, tapi kamu. Baca, itu perjanjian jual beli apartemen buat siapa, Mas? Mama papa kamu akhir-akhir ini sering ribut ya? Iya, Roy. Papa udah mulai berubah. Terus Mama juga sekarang sakit-sakitan. Mereka udah ngomongin kalau mereka itu mau cerai, Roy. Ya Tuhan, kamu yang sabar ya Del. Semoga perceraian itu nggak akan terjadi. Padahal kan dulu keluarga kita harmonis, Roy. Papa baik sama Mama. Terus Mama juga baik. Mama udah bisa jadi ibu dan istri yang baik buat Papa. Terus dia juga udah relain keluar dari kantor demi ikutin kemauan Papa kalau Papa mau Mama jadi ibu rumah tangga. Berdoa aja ya. Semoga kalian bisa bersatu lagi. Oh iya, gue kayaknya ada urusan lain, Roy. Gue cabut duluan ya. Mau kemana? Siska, dia tuh katanya mau ngenalin pacar barunya ke gue. Ya udah, gue duluan ya, Roy. Wah, sis, apartemen kamu bagus banget. Ini yang beliin pacar kamu. Iya. Terus kamu tinggal di sini sama pacar kamu juga? Serius, sis? Kamu gak takut dosa apa? Kamu tuh harus buru-buru minta nikahin tau? Iya, tapi setelah dia udah ceraikan istrinya. Apa? Kamu pacaran sama orang yang udah punya istri? Iya, aku cinta banget sama dia, Dela. Dan aku gak bisa hidup tanpa dia. Aku ngerasa aku dapat pengganti papa aku. Ya Allah, sis. Aku gak nyangka banget kamu bisa pacaran sama orang yang udah punya istri. Aku gak peduli. Dia harus ceraikan istrinya. Wah, lazim, sis. Rumah, mobil, deposito, semuanya buat kamu. Sekarang biarkan. Aku mencari kebahagiaan untuk hidupku. Ini pegang, tabungan aku. Pegang, ambil, pegang. Pegang. Aku gak butuh uang, aku gak butuh rumah ini, Mas. Yang aku butuhkan kamu seperti dulu lagi, Mas. Ya Allah. Mas! Sayang, kita akan segera menikah. Karena aku sudah memutuskan akan bercerai dengan istriku. Sayang, aku kangen sekali sama kamu. Kamu bangun dong. Dewa? Jangan sama aku, Pak. Jangan sama aku, ini cuma mimpi kan, Pak? Gak mungkin Bapak pacaran sama-sama aku sendiri kan, Pak? Gak mungkin kan? Dasar lo pelakor! Gue tau lo itu kurang kasih sayang, tapi bukan berarti lo harus ngerusak hubungan gue sama bokap gue. Orang jahat sih, sekarang orang jahat! Dela, pergi papa bilang, pergi papa bilang, Dela. Pergi Dela. Ayo masuk Dela. Kamu kenapa Dela? Bapak aku, Roy. Bapak aku ternyata selingkuh. Dan dia selingkuh sama Siska. Dan dia bilang dia mau ceraiin Mama. Aku gak kuat. Dela, Pak, jangan gila kamu Bambang. Keluarkan sahamku. Aku memiliki hak yang sama di situ. Segera keluarkan. Halo? Kurang ajar. Mas berantem lagi sama papa. Papa kamu itu rakus sekali.
Dia menahan saham aku 75%. Aku harap Mas nggak ikutan marah ya sama aku. Lihat aja nanti Bambang, kalau kamu sudah tahu anak kamu hidup bareng dengan aku, kamu bisa mati jantungan Bambang. Maaf Pak Hasan, saya nggak suka urusan bisnis dicampur adukan dengan urusan pribadi saya. Maaf ya Pak, saya punya hak. Dengan siapa saya harus berbahagia. Dan ingat Pak Hasan, kalau ingin urusan bisnis ini diteruskan, jangan coba-coba mencampur adukan urusan pribadi saya. Om, tolong hentikan semuanya, Om. Kamu lagi? Apa-apaan ini Pak Hasan? Saya Rekiyoshi, Om. Anaknya Pak Hasan. Saya memiliki kelebihan indigo. Saya melihat akan ada banyak penderitaan, Om, di akhir. Diam kamu! Pak Hasan, saya nggak suka ya begini kan. Dan ingat, urusan percintaan saya dengan Siska, kalian tidak bisa ikut campur dalam urusan itu. Mama, Papa udah ceraikan Mama. Masih lagi proses, emang kenapa? Mama tuh bener-bener keterlaluan ya. Mama sedih pun juga enggak. Cari aku juga enggak. Mama lebih sedih kalau butik Mama bangkrut daripada keluarga yang hancur. Diam kamu! Kamu pikir Mama ini gak sedih? Tapi harus bagaimana? Udah deh. Mama sibuk. Kamu mau ikut gak sama Mama? Ayo! Ayo! Sakit banget. Aku merasakannya, Dela. Hanya kenangkan masa-masa sulit bersama, harmonis, dan tidak percaya kalau semua yang dibangun itu harus hancur. Itu yang ada di pikiran mama kamu, Del. Curang kamu. Keluar kamu dari sini. Harusnya kamu berpikir 2 kali untuk meminta aku keluar dari ruanganmu dan menahan sahamku. Karena ini berhubungan dengan anakmu Siska. Apa hubungannya sama Siska? Anak kamu Siska sudah lama berhubungan dengan aku. Dia cinta mati dengan aku. Aku juga demikian. Sebelumnya, aku nggak tahu kalau dia anak kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Aku manjakan dia. Maka dari itu, aku minta cairkan sahamku. Sekarang aku sedang lagi memikirkan bagaimana secepatnya untuk bisa menikahi kamu. Iya, Mas. Mas, kapan kamu ceraiin istri kamu? Udah tua kerjaan lo pacaran mulu. Berdiri lo. Apa-apa ini? Mas, ayo Mas kabur Mas. Pergi. Ayo Mas. Awas lo ya. Tunggu pembalasan gue. Komplit. Thank you, bos. Dela. Roy, kenapa sih lo ngegagalin rencana gue? Resek banget. Hah? Roy? Kenapa kamu lakuin itu? Buat apa? Kamu mau sama jahatnya dengan mereka? Iya, aku benci banget sama Siska. Aku juga benci sama Papa. Biarin aja, biar nggak ada yang dapetin Papa sama sekali. Lihat aku. Sadar, Del. Apa yang kamu lakuin bisa buat kamu nyesel. Aku tahu kamu orang baik. Aku udah kenal kamu lama. Kamu orang yang paling bisa maafin orang lain. Tolong, Del. Kamu punya itu, Del. Oke, Roy. Aku nggak bisa kehilangan Papa. Siska juga kehilangan papanya. Bahkan dia sama sekali nggak pernah ngerasain kasih sayang dari Papa. Apalagi Mama.
Aku pengen kamu doain Siska. Doain juga papa kamu. Maaf ya. Papa! Papa ngapain sih sama perempuan itu? Ngapain kamu di sini? Hah? Puas papa tempat aku, puas! Terus kamu apa yang lakukan di sini? Ngapain? Papa itu munafik. Papa ngelarang aku hubungan dengan Mas Lukman. Sedangkan papa mikir dong, papa selingkuh sama perempuan rakus duit ini. Diam kamu. Papa kamu mencintai saya. Siska dengar, papa sama mama kamu sudah mau bercerai. Jadi nggak ada alasan buat kamu untuk membenci teman wanita papa ini. Lagi pula ngapain sih kamu ngikutin papa terus marah-marah kayak gini? Hah? Papa yang kirim preman kan? Papa yang nyuruh preman itu mukulin Mas Lukman, iya kan? Pa, aku ini cinta sama Mas Lukman. Dan aku nggak akan ninggalin Mas Lukman. Lebih baik sekarang pulang. Pulang! Siska tunggu dulu Siska. Siska, aku mau ngomong baik-baik sama kamu. Tolong dengerin aku ya. Mau apa lagi? Siska, aku tahu kamu itu kurang kasih sayang dari papa kamu. Tapi aku mohon Sis, jangan rusak keluarga aku. Mama aku dan papa aku itu mereka saling mencintai. Mama aku itu cinta mati sama papa aku. Dan cinta pertama dan terakhir mama aku itu papa aku. Jadi aku mohon kembaliin papa aku, Sis. Aku mohon, aku tahu kamu orang baik. Dan aku tahu kamu itu punya hati kan. Kamu pikir aku cinta sama bapak kamu karena harta? Aku cinta sama bapak kamu karena benar-benar cinta. Aku gak bisa hidup tanpa papa kamu. Tolong, ikhlasin kita berdua. Siska, aku gak akan pernah biarin kamu ngerubut papa aku. Roy, tolongin aku dong Roy. Liatin, papa bakal balik lagi ke aku sama mama nggak? Maaf Del, aku bukan Tuhan, jadi aku nggak bisa tahu. Tapi Roy, aku pengen banget tahu. Aku pengen banget papa balik. Liatin ya Roy. Roy, gimana Roy? Del, aku benar-benar nggak bisa lihat apa-apa Del. Semuanya gelap. Yang penting sekarang kamu berdoa kepada Tuhan yang terbaik buat kamu dan papa kamu dan juga buat mama kamu ya. Ya udah deh Roy, kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku nggak bisa lihat apa-apa tentang Om Lukman. Hanya gelap. Kenapa ya? Pekerjaan gue sudah beres. Kok segini? Kamu nggak ngeliat? Mereka berdua tuh masih hidup. Dan aku pengen mereka mati kan? Artinya kamu gagal. Dan inget ya, kalau lo macem-macem buka mulut, gue akan bunuh lo juga.
Sial. Mereka berdua masih hidup lagi. Coba aja kalau dia mati. Mas Lukman sepenuhnya milik gue. Mereka akan terus hidup karena Tuhan bersama mereka. Siska, aku tahu apa yang kamu bilang. Dan aku tahu apa yang kamu sudah lakukan. Otak kamu sudah kriminal, Siska. Hentikan semua ini. Om, Roy, makasih ya udah bolehin aku sama Mama tinggal di rumah. Gak apa-apa, silakan aja. Apalagi papa kamu itu rekan bisnis Om. Om turut prihatin ya dengan kondisi kalian. Makasih, Pak. Makasih, Roy. Semoga aku sama Mama, sama Papa bisa cepet-cepet dapat uang biar bisa renovasi rumah. Jadi nggak ngerepotin Om sama Roy lagi. Maaf, aku harus pergi. Roy. Pak Yanto, buka pintunya. Baik, Pak. Keluarkan korban. Yuk. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong dibantu, Pak. Kayak mobil Mas Lukman. Mas Lukman? Hati-hati ya. Hati. Hati-hati. Ya, pinggirin. Awas. Mas Lukman? Mas! Mas bangun, Mas! Mas Lukman! Mas bangun, Mas! Mas bangun! Siska, Mas bangun, Mas! ikhlaskan Siska. Ini yang terbaik. Kamu tenang ya. Kamu doakan saja. Sabar ya, Dek. Kamu sabar ya. Mas Lukman nggak mungkin mati kan? Mas Lukman masih hidup kan? Mas Lukman, Mas belum mati kan Mas? Mas kita mau nikah kan Mas? Kita mau nikah kan Mas? Pak, bawa ke rumah sakit aja. Pak. Ayo. Ayo. Mas Lukman. Angkat. Mas. Bagus. Berhasil, Bos. Target sudah mati. Dan mobilnya terbakar hebat, Bos. Bagus. Akhirnya putriku selamat dari dia. Tenang aja. Karena pekerjaan kamu bagus. Sekarang juga uang itu akan aku transfer buat kamu. Terima kasih, Bos. Uang akan langsung ditransfer. Bagian gue lebih gede dong, Bos. Motong tali rem itu nggak gampang loh, Bos. Apalagi sampai ketahuan. Untung mobilnya meledak. Habis tuh mayat. Oke, Bos, ya, Bos. Kamu pelakunya. Hah? Jawab. Heh, berhenti! Dia pelakunya! Tangkap! Ada apa itu? Berhenti kamu! Ada apa? Berhenti! Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang suruh bayar kamu? Ngaku aja lu! Maaf, kalau berita ini saya harus sampaikan ke kalian. Tapi kenapa? Kenapa yang jadi korban suami saya? Kenapa? Kenapa bukan anak itu yang mati? Roy bilang, ini jalan Tuhan. Hukuman Tuhan berlaku.
Pak Bambang perencana pembunuhan itu akan segera ditangkap dan dipenjarakan. Saksi sudah ada. Dan Siska, dia sekarang depresi, jadi seperti orang gila. Sekarang aku bebas. Aku bisa tidur nyenyak. Pak Bambang, diam tempat. Apa-apa ini Pak? Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Pak Bambang. Dengan tuduhan sudah melakukan pembunuhan berencana terhadap saudara Lukman. Dan saksinya sudah kami tahan. Enggak Pak. Enggak mungkin Pak. Saya nggak mungkin melakukan itu Pak. Itu nggak benar Pak. Nanti Bapak bisa jelaskan di kantor. Om, ini akhir dari segalanya dan ini akibatnya Om. Kebahagiaan keluarga dirusak oleh kebahagiaan semu. Mas Lukman, Mama sama Papa tuh nggak pernah sayang sama aku, Mas. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan sama anakku? Maris, ayo. Mas Lukman kemana, Mas? Mas jangan pergi, Mas. Mas Lukman. Siska memang punya kesalahan yang besar. Tapi dia sebenarnya hanya korban. Kurangnya kasih sayang dalam keluarga membuat dia menjadi anak yang haus akan kasih sayang. Dan semoga tidak ada lagi Siska-Siska lain setelah kejadian ini. Iya Roy, aku juga udah berusaha maafin Siska. Aku kasihan sama dia. Aku pengen banget ngeliat kondisinya dia sekarang. Mas Lukman, Papa aku tuh emang kaya banget. Tapi Papa sama Mama sibuk. Aku cuma punya darah sama Mas Lukman. Tapi Nela jahat sekali sama aku. Karena dia ngelarang aku sama Mas Lukman deket. Dela, yang menyayangi Siska itu cuma papa kamu, Del. Itu melekat terus dalam memori terakhirnya dia. Siska maafin aku ya. Aku tahu gimana rasanya nggak punya papa. Apalagi papa kamu nggak pernah sayang sama kamu dari kecil. Saya tahu kamu pernah menyakiti hati saya. Tapi setelah saya lihat kamu seperti ini, saya sebagai seorang ibu saya nggak tega. Kamu nggak berhak disakiti, Nak. Mulai sekarang kamu panggil Mama ke saya ya, sama seperti Dela. Mama.